Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas landasan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra, nomor absen 11, NIM belakang 62. Kenalkan, nama saya Habib Bilal Pandi dengan NIM akhiran 075, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan akhiran NIM 60. Perkenalkan, nama saya Baristo Pambudi dengan NIM 081, nomor absen 30. Kenalkan, nama saya Imar Rozan dengan NIM 091. Dalam video ini kami akan membahas landasan pendidikan, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, bab 2 isi, pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, pengertian masing-masing landasan pendidikan, maksud landasan historis, landasan historis pendidikan di Indonesia, fungsi landasan historis, bab 3 penutup, kesimpulan, saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pendidikan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem, artinya pendidikan dipandang sebagai keseluruhan gagasan yang mengatur usaha-usaha sadar untuk membina seseorang mencapai harkat kemanusiaan secara utuh. Pendidikan berwujud sebagai suatu proses, artinya pendidikan dipandang sebagai pelaksanaan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka mencapai harkat kemanusiaan seseorang secara utuh. Dan pendidikan berwujud sebagai hasil, artinya pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang telah dicapai atau dimiliki seseorang setelah proses pendidikan berlangsung. Upaya pendidikan sebagai suatu sistem akan selalu relevan atau gayu pada landasan yang digunakan dalam proses pendidikan. Landasan pendidikan pada hakikatnya adalah dasar-dasar titik pijak yang melandasi operasionalisasi sistem pendidikan. Landasan pendidikan secara umum menyangkut 1. Landasan historis, 2. Landasan filosofis, 3. Landasan psikologis, 4. Landasan sosiologis, 5. Landasan iptek, 6. Landasan kultural dan tuturi Handayani. Penerapan landasan pendidikan di sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud landasan pendidikan itu? 2. Apakah yang jenis landasan pendidikan? 3. Apakah pengertian masing-masing landasan pendidikan? 4. Apakah yang dimaksud landasan historis? 5. Apakah yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia? 6. Apakah fungsi landasan historis? Tujuan. 1. Untuk mengetahui arti landasan pendidikan. 2. Untuk mengetahui jenis landasan pendidikan. 3. Untuk mengetahui pengertian masing-masing landasan pendidikan. 4. Untuk mengetahui maksud landasan historis. 5. Untuk mengetahui landasan historis pendidikan di Indonesia. 6. Untuk mengetahui fungsi landasan historis. Bab 2 isi, pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat. Sulistiono 2011 52. Walaupun pendidikan itu universal maupun bagi suatu masyarakat, pendidikan akan diselenggarakan filsafat atau pandangan hidup serta berlangsung dalam latar belakang sosial budaya pada masyarakat tersebut. Menurut sifat wujudnya, landasan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu landasan yang bersifat material, contoh landasan pacu pesawat terbang, landasan pondasi, landasan yang bersifat konseptual, contoh dasar negara Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945, landasan teoritis, landasan pendidikan. Pendidikan memiliki landasan. Landasan adalah sesuatu yang mendasari atau yang menjadi dasar alas untuk berdirinya suatu bangunan. Misalnya, suatu rumah memerlukan suatu fondasi agar kuat. Begitu juga pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari jumlah landasan serta pemindahan ke jumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa. Jenis-jenis landasan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan di Indonesia. Landasan historis, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, landasan kultural dan tuturi Handayani. Pengertian masing-masing landasan pendidikan. 1. Landasan historis. Sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu.
Baik, untuk yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha mempelajari masalah-masalah pokok seperti arti pendidikan, manfaat pendidikan, tujuan pendidikan, dan lainnya. Filsafat mempelajari sesuatu secara menyeluruh yang menghasilkan teori-teori kehidupan dan dunia yang bersumber dari dua faktor. Satu, religi dan etika yang bertumbuh pada keyakinan. Dua, ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Filsafat berada di antara keduanya. Tiga, landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam menemukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajaran serta tingkat kerincian bahan belajar yang digariskan. Keempat, landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan anak didik. Kajian sosiologis tentang pendidikan mencakup semua jalur pendidikan tersebut. Pendidikan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Dalam keluarga dimulai ditanamkan nilai-nilai dan sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, budaya, dan keterampilan perlu dikembangkan dalam pendidikan keluarga. Yang kelima, landasan iptek. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan jalan bakat iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. 6. Landasan kultural dan kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Seperti yang kemukakan Sisdiknas, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kehidupan masyarakat di Indonesia yang majemuk dan akan kaya kebudayaannya, dan keberadaan semua itu semakin kukuh. Oleh karena itu, kebudayaan nasional haruslah dipandang dalam latar perkembangan yang dinamis, sering dengan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Tutpuri Handayani merupakan asas dan landasan pendidikan yang mengandung makna bahwa pendidik harus memfasilitasi peserta didik untuk mencapai perkembangan yang optimal. Tutpuri Handayani merupakan salah satu semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Semboyan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Tutpuri Handayani artinya di belakang memberikan dorongan dan arahan. 2. Ing madya mangun karso, artinya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. 3. Ing ngarso sing tulodo, artinya di depan guru harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selanjutnya, maksud landasan histori. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya.
Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses rumusan di Indonesia diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, landasan historis pendidikan di Indonesia. Zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu dan Buddha atau Purba, zaman pengaruh Islam atau tradisional, zaman pengaruh Nasrani atau Katolik dan Kristen, zaman kolonial Belanda, zaman kolonial Jepang, zaman kemerdekaan atau awal, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman Reformasi. Itu zaman prasejarah. Pendidikan pada masa ini bersifat informal, dilakukan secara turun-temurun dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan berfokus pada keterampilan hidup sehari-hari seperti guru, petani, dan membuat peralatan. 2. Zaman pengaruh Hindu dan Buddha atau Purba. Hinduisme dan Buddhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Buddhisme merupakan dua agama yang berbeda. Namun di Indonesia keduanya memiliki kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan mempersatukan figur Siwa dengan Buddha sebagai satu sumber yang maha tinggi. Moto pada lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologis berasal dari keyakinan tersebut. Borobudur merupakan tonggak sejarah terbesar bagi Indonesia karena pada saat itu abad 9 bisa dikatakan Indonesia menjadi negara nomor 1. Jika ditinjau dari segi pembuatannya, maka akan muncul asumsi tentang jumlah tenaga yang digunakan. Berhubungan dengan manajemen dan arsitektur, pada masa itu sumber belajarnya hanya berupa orang. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu zaman pengaruh Islam atau tradisional. Yang pertama, awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Persia dan Gujarat ke Indonesia. Agama Islam mudah tersebar karena agama Islam dapat bersatu dengan kebudayaan Indonesia. Para ulama sangat dekat dengan rakyat biasa. Mereka bisa hidup bersama dengan rakyat biasa. Yang kedua, bentuk pendidikan pada awal penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, dilanggar. Kedua, pendidikan di pesantren. Ketiga, pendidikan madrasah. Yang keempat, wali songo. Kemudian yang keempat, zaman pengaruh Nasrani atau Katolik dan Kristen. Bangsa Portugis pada abad ke-16 bercita-cita menguasai perdagangan dan perniagaan timur barat dengan cara menemukan jalan laut menuju dunia timur serta menguasai bandar-bandar dan daerah-daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan dan perniagaan. Sikap VOC terhadap pendidikan adalah membiarkan terselenggarakannya pendidikan tradisional di Nusantara. Mendukung diselenggarakannya sekolah-sekolah yang bertujuan menyebarkan agama Kristen. Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh VOC terutama dipusatkan di bagian timur Indonesia, di mana Katolik telah berakar, dan di Batavia atau Jakarta, pusat administrasi kolonial. Tujuannya untuk menyiapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Kristen Protestan, Calvinisme. Selanjutnya yang kelima, zaman kolonial Belanda. Tujuan bangsa Belanda ke Indonesia juga sama dengan bangsa Spanyol dan Portugis. Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Sekolah-sekolah banyak didirikan di Pulau Ambon, Ternate, dan Bacan atau Maluku. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mengajarkan khusus agama saja, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Melayu dan Belanda. Selain itu, mereka juga mendirikan sekolah untuk calon pegawai VOC. Sekolah ini didirikan di Ambon dan Jakarta. Sejak dijalankannya politik etis ini, tampak kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade. Pendidikan yang berorientasi barat ini, meskipun masih bersifat terbatas untuk beberapa golongan saja, antara lain anak-anak Indonesia yang orang tuanya adalah pegawai pemerintah Belanda, telah menimbulkan elit intelektual baru. Selanjutnya yang keenam, zaman kolonial Jepang. Sekolah-sekolah yang ada pada zaman Belanda semenjak Jepang datang ke Indonesia diganti dengan sistem Jepang.
Murid hanya mendapat pengetahuan sedikit dan hampir sepanjang harinya diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja. Sistem sekolah di masa Jepang banyak berbeda dengan penjajahan Belanda. Yang pertama, sekolah Jepang terbuka untuk semua golongan penduduk. Lama belajar 6 tahun, bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah dan bahasa Melayu. Yang kedua, sekolah menengah dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Masing-masing pendidikan 3 tahun. Sekolah kejuruan masih ada, yaitu sekolah pertukangan dan sekolah teknik menengah. Yang ketiga, yaitu sekolah guru banyak didirikan. Ada 3 macam sekolah guru, yaitu yang pertama, sekolah guru 2 tahun, yaitu Sejoto Shihan Gakko. Yang kedua, sekolah guru menengah 4 tahun, yaitu Goto Shihan Gakko. Yang ketiga, yaitu sekolah guru tinggi 6 tahun, yaitu Koto Shihan Gakko. Pelajaran yang diberikan meliputi sejarah, ilmu bumi, bahasa Indonesia atau Melayu, adat istiadat, bahasa Jepang, dan kebudayaan Jepang. Selanjutnya yang ketujuh yaitu zaman kemerdekaan atau awal. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di sini. Karena gangguan-gangguan dari para penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia datang silih berganti. Sehingga bidang pendidikan pada saat itu bukanlah prioritas utama, karena konsentrasi bangsa Indonesia adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dengan perjuangan yang amat berat. Tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Sistem persekolahan di Indonesia yang telah dipersatukan oleh penjajah Jepang terus disempurnakan. Namun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak pendidikan di daerah-daerah yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan para pelajarnya. Di samping itu, banyak pelajar yang ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan, sehingga tidak dapat bersekolah. Kemudian yang kedelapan, zaman Orde Lama. Setelah diadakan konsolidasi yang intensif, sistem pendidikan Indonesia terdiri atas pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan pendidikan harus membimbing para siswanya agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan dasar keadilan sosial. Sekolah harus terbuka untuk tiap-tiap penduduk negara. Di samping itu, pendidikan nasional zaman Orde Lama adalah pendidikan yang dapat membangun bangsa agar menjadi mandiri sehingga dapat menyelesaikan revolusinya, baik di dalam maupun di luar. Pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan Undang-Undang 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, kepribadian Indonesia, dan merealisasikan ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol, yaitu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke, menyelenggarakan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur lahir batin, melenyapkan kolonialisme, mengusahakan dunia baru tanpa penjajahan, penindasan dan penghisapan ke arah perdamaian, persahabatan nasional yang sejati dan abadi. Yang ke-9, zaman Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah penumpasan G30S pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama, yaitu dengan menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Namun demikian, dalam dunia pendidikan pada masa ini masih memiliki beberapa kesenjangan. Bukhari mengemukakan beberapa kesenjangan, yaitu 1. Kesenjangan okupasional antara pendidikan dan dunia kerja. Yang kedua, kesenjangan akademik atau pengetahuan yang diperoleh di sekolah kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, kesenjangan kultural. Pendidikan masih banyak menekankan pada pengetahuan klasik dan humaniora yang tidak bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan temporal. Kesenjangan antara wawasan yang dimiliki oleh wawasan dunia terkini. Namun demikian, keberhasilan pengembangan yang menonjol pada zaman ini adalah 1. Kesadaran beragama dan kenaksaan meningkatkan dengan pesat. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa tetap terkendali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat. 10. Zaman reformasi. Dalam bidang pendidikan terdapat perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi.
Di samping itu, kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan meningkat. Hal ini memicu peningkatan kualitas profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan juga diupayakan, misalnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, MBS, manajemen berbasis sekolah, life skills, 5 keterampilan hidup, TQM, total quality management, KTSP, kurikulum satuan pendidikan. Dan selanjutnya, fungsi landasan historis. Memahami landasan historis pendidikan memiliki peran sangat penting dalam pengembangan pendidikan di masa kini dan masa depan. Berikut adalah fungsi utama landasan historis pendidikan. A. Menghubungkan masa lalu dengan masa kini. B. Menghindari pergaulan kesalahan, pengulangan kesalahan. C. Menginspirasi inovasi. D. Membentuk identitas nasional. E. Menyediakan landasan untuk pengembangan kebijakan. F. Menghormati keberagaman. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan, landasan ilmu pendidikan diartikan sebagai dasar dan arah pendidikan sebagai sarana pengembangan individu dan masyarakat. Pendidikan dipengaruhi oleh pandangan filosofis dan latar belakang budaya dalam suatu masyarakat. Landasan sejarah di Indonesia sangat penting karena membentuk ideologi nasional berdasarkan perjuangan masa lalu dan warisan budaya. Landasan filosofis meneliti makna dan hakikat pendidikan, mengeksplorasi nilai-nilai, sumber-sumber pengetahuan, dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Landasan psikologi berfokus pada prinsip-prinsip pembelajaran dan pengembangan anak, membimbing para pendidik dalam menangani aspek-aspek psikologis individu untuk pengajaran yang efektif. Landasan sosiologis menekankan interaksi sosial dan konteks budaya dalam pendidikan, menumbuhkan rasa hormat terhadap keberagaman dan pertumbuhan sosial. Landasan ilmiah dan teknologi menggabungkan teknologi ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan menumbuhkan individu yang paham teknologi. Landasan budaya menggabungkan pendidikan dan transmisi teknologi. Transmisi warisan, menekankan pentingnya budaya nasional dalam sistem pendidikan. Tuturi Handayani, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, menggarisbawahi peran pendidik dalam membimbing peserta didik menuju perkembangan optimal dengan fokus pada pemberian dorongan, memberi contoh, dan menumbuhkan kemandirian. Selanjutnya saran, sebagai calon peserta didik, kita harus dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita harus benar-benar mengkaji pengertian pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sistem pendidikan. Karena semakin luas pengetahuan seseorang, maka akan semakin baik pula pemahaman orang tersebut dalam pendidikan di lingkungannya. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.